Artinya penyokong JDT di Malaysia dan pendukungnya di Indonesia ini tampaknya kena prank, saudara-saudara. Kena prank dari Falcao, saudara-saudara. Disebut sudah bergabung dengan JDT, tetapi Falcao ternyata justru lebih memilih bertahan di Rayo Vallecano, saudara-saudara. Nah, ini kenapa, saudara-saudara? Kenapa? Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita ulas, akan ada yang kita analisis, akan ada yang kita bahas. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang menyenangkan maupun yang garing, saudara-saudara, bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang batalnya, kegagalan tidak jadinya Rafael Falcao Garcia Zarate bermain di Liga Super Malaysia, bermain di Johor Darul Taksim. Nah, ini perlu kita bahas karena Radamel Falcao Garcia Zarate adalah pemain bintang yang masih aktif di tim nasional Kolombia saat ini. Dan dia punya reputasi luar biasa. Dan kalau dia bisa mau atau bersedia bergabung bermain di Malaysia dengan JDT, ini akan meningkatkan meningkatkan citra, meningkatkan image, meningkatkan kualitas, meningkatkan permainan JDT maupun Liga Super Malaysia di level yang lebih tinggi, level internasional. Tetapi sayangnya, saudara-saudara, sayang sekali, saudara-saudara, sayang sekali di menit-menit terakhir, setelah disebut sudah deal dengan Johor, ternyata Radamel Falcao ini memilih untuk bertahan di Rayo Vallecano di La Liga. Ini akan seperti apa, saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, begini saudara, bulan lalu ya, kalau nggak bulan Mei, sepertinya bulan Mei, betul, bulan Mei atau bulan Juni itu sebuah media di Kolombia, El Deportivo kalau tidak salah, itu memberitakan kabar bahwa Falcao itu akan bermain di JDT, Johor Darul Taksim, di klub terbaik Malaysia, di Liga Super Malaysia. Konon katanya, kabarnya, rumornya, isunya, JDT itu akan memberikan gaji sekitar 1 juta US dollar, 1 million US dollar. Itu dia mengatakan seperti itu, ditambah dengan sejumlah bonus, kemudian ada beberapa fasilitas kelas 1 yang selama Falcao ini bermain di Liga Super Malaysia. Dan konon katanya kontraknya juga bukan hanya 1 tahun, saudara-saudara, ada beberapa tahun. Itu menurut media di Kolombia, media olahraga papan atas Kolombia lah, dan dia mengutip seorang jurnalis yang konon katanya kabarnya cukup kredibel di negara sana, di Kolombia sana, di Amerika Selatan. Kemudian berita itu disusul dengan pertemuan TMJ, pemiliknya Johor, dengan Falcao. Waktu itu kalau nggak salah itu si Falcao ini mengunjungi fasilitas latihan JDT di Johor Bahru. Dan disitulah tampak sekali bahwa kabar kemungkinan Falcao ini bergabung dengan JDT itu tampaknya itu sudah 99%. Hanya keajaiban yang bisa menggagalkan Falcao bermain di Johor, karena katanya mereka sudah sangat akrab, sudah pembicaraan antara Johor, antara TMJ, antara manajemennya Johor Darul Taksim ini dengan Falcao, dengan agennya, dengan perwakilan Falcao, bahkan dengan Falcao sendiri itu sudah sangat detail, sudah sangat rinci, bukan hanya menyangkut gaji, bukan hanya menyangkut fasilitas, tapi juga menyangkut beberapa hal lain yang katanya itu dirahasiakan, dan itu menyangkut profesionalisme seorang pemain, termasuk izin untuk
ketika sewaktu-waktu Falcao mendapatkan panggilan untuk membela tim nasional Kolombia di pertandingan-pertandingan internasional FIFA maupun yang bukan FIFA. Konon katanya seperti itu. Jadi ya banyak orang yang sudah sudah optimistis bahwa ini memang benar-benar akan terjadi. Saudara, berita Falcao, kabar Falcao, rumor isu Falcao yang deal, yang akan bermain dengan JDT ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia itu juga kabar itu juga diikuti, saudara-saudara. Banyak media sudah mengutip, memberitakan kabar itu, bahkan sudah memblow up, sudah membuat headline, sudah membuat analisis ulasan mengapa Falcao akan bermain di JDT dan apa efek yang ditimbulkannya, bagaimana dengan kualitas JDT, kualitas Liga Super Malaysia dengan kedatangan Falcao, baik dari segi kualitas, baik dari segi permainan di lapangan, segi teknis maupun dari segi non teknis seperti halnya marketing, seperti halnya bisnis, seperti halnya publikasi, seperti hanya image, dan lain-lain. Itu sudah dibahas secara detail, bukan hanya di Malaysia ya, di Indonesia itu juga dilakukan. Bahkan yang saya tahu di beberapa negara lain di dunia, termasuk di Inggris, di Spanyol, media-media mereka, di Jepang, itu media-media mereka juga membahas itu, di Thailand, di Singapura, pokoknya di banyak negara lah. Banyak yang mengatakan bahwa kalau Falcao akan gabung ke Malaysia, ke Liga Super Malaysia, ke JDT, ini akan meningkatkan citra Liga Super Malaysia, itu akan dikenal lebih luas ke seluruh dunia. Ini sama halnya ketika Indonesia berhasil mendatangkan tim nasional Argentina, walaupun tanpa Lionel Messi, gaung, image-nya, citra, pemberitaannya itu mengglobal ke seluruh dunia, ditayangkan di 60 negara lebih di seluruh dunia, dan dibicarakan selama berminggu-minggu, dibahas berminggu-minggu, bahkan memberikan dampak kepada beberapa pemain keturunan Indonesia yang ada, yang kemarin ikut itu, yang sekarang main di Eropa, seperti si Ivar Jenner dan Rafael Struijk, yang sekarang menjadi pemain utama di tim utama mereka. Seperti Ivar Jenner itu udah naik dari level junior ke level senior. Nah, ini dibandingkan seperti itu. Nanti kedatangan Radamel Falcao Garcia Zarate itu akan membuat pemberitaan media di seluruh dunia, bukan hanya di Asia Tenggara ya, bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Singapura, bukan hanya di Thailand, tetapi di seluruh dunia akan tertuju kepada Falcao, kepada Liga Super Malaysia, kepada dan ini akan bagus secara komersial. Secara komersial itu akan bagus. Nilai rate image, nilai komersial klub yang mengontrak Falcao ini akan meningkat, dan bukan tidak mungkin dia akan menjadi menjadi rebutan lah hak siar televisinya. Kemudian secara teknis juga penampilan JDT akan jauh lebih bagus dengan keberadaan Falcao. Apalagi ini yang paling penting, JDT akan bermain di Liga Champion Asia, dan ini yang paling penting karena pengalaman Falcao main di Eropa, di kompetisi-kompetisi besar ini bisa jadi akan menolong, akan banyak membantu JDT untuk bermain di kompetisi selevel Asia, Liga Champion Asia. Bukan tidak mungkin target untuk lolos ke fase knockout, untuk sampai ke perempat final, semifinal, atau final, atau bahkan juara itu bisa terrealisasikan dengan kedatangan Radamel Falcao Garcia Zarate ini, saudara-saudara. Sayangnya saudara-saudara, berita yang sudah diklaim 99% ini ternyata menyisakan 1% yang memang kita tidak akan pernah tahu, karena ini adalah sepak bola, saudara-saudara. Sepak bola, 1% pun di sepak bola itu bisa menjadi gol. Sepak bola itu bukan sains, bukan matematik, bukan ilmu pasti, bukan ilmu yang bisa diramal hasilnya dengan tepat 100%. Tidak bisa, saudara-saudara. Ya, sepak bola itu ya begitu. Dan ini terjadi, saudara-saudara, hanya 1%. Banyak penggemar, banyak penyokong JDT di Malaysia, banyak fans JDT di mana lagi? Di Indonesia, di Asia Tenggara, di seluruh dunia itu kena prank. Kena prank Falcao. Falcao ternyata melakukan prank kepada JDT. Karena apa? Karena Falcao ini, Radamel Falcao Garcia Zarate ini ternyata memilih bertahan di Rayo Vallecano, di La Liga.
padahal di usia 37 tahun. Di usia yang sama dengan Francesco Totti ketika bermain di AS Roma. Sama usianya. Jadi di usia yang jauh sedikit lebih muda dari siapa itu? Zlatan Ibrahimovic ketika pensiun. Nah, jadi usianya udah 37 tahun, tetapi Falcao ini masih merasa dia masih bisa sanggup bermain di Rayo Vallecano. Walaupun Rayo Vallecano ini bukan klub papan atas La Liga seperti halnya Real Madrid, Barcelona atau klubnya yang dulu Atletico Madrid. Rayo Vallecano ini juga bukan klub seperti Chelsea, seperti Manchester United, seperti AS Monaco yang pernah dibela Radamel Falcao di Eropa. Tetapi pada akhirnya Falcao memutuskan untuk bertahan di Rayo karena dia merasa masih dibutuhkan oleh Rayo Vallecano. Setelah musim lalu dia hanya setelah bermain di Rayo Vallecano sejak 2001 dengan 8 gol dari 49 pertandingan La Liga. Sementara untuk musim lalu aja sebenarnya dia hanya bermain 2 kali, saudara-saudara. 2 kali dan mencetak 2 gol untuk Rayo Vallecano. 27 kali. 27 kali dan mencetak 2 gol untuk Rayo Vallecano. Nah, itu saudara-saudara. Jadi ya, dia memutuskan masih ingin bertahan di situ, masih ingin kompetitif. Berikutnya adalah mengapa Radamel Falcao Garcia itu memilih bertahan. Nah, menurut saya, saudara-saudara, menurut saya karena ya biasanya kalau kayak begini ini tidak ada penjelasan resmi apa alasannya, dan JDT juga pasti tidak akan mau menjelaskan mengapa ini bisa gagal ya. Kalaupun mereka menjelaskan, paling ya dia menjelaskan hal-hal yang kurang substansial, yang normatif, yang biasa-biasa aja. Begitu pula dengan kubu Falcao. Jadi menurut saya kemungkinan terbesar Falcao ini untuk bergabung ya bisa juga karena uang, bisa. Duit itu bisa saja. Bisa saja mungkin tawaran 1 juta US dollar itu mungkin bagi dia kurang tinggi, kurang besar, dan kemungkinan Johor juga tidak mau memberikan lebih banyak dari 1 juta US dollar. Tetapi itu bukan, menurut saya itu bukan faktor yang utama, saudara-saudara. Yang menurut saya paling penting membuat Falcao ini batal datang ke Malaysia adalah tim nasional Kolombia. Harus diingat, saudara-saudara, Falcao ini statusnya masih pemain tim nasional Kolombia aktif. Jadi dia itu belum memutuskan untuk pensiun. Dia masih aktif. Sama seperti halnya Lionel Messi, sama seperti halnya Cristiano Ronaldo, sama seperti halnya siapa? Sama seperti, ya pokoknya dia masih aktif bermain di tim nasional. Jadi kemungkinan besar dia berpikir kalau bermain di Malaysia, kemungkinan besar peluang dia untuk kembali bermain, untuk tampil di tim nasional Kolombia ini tertutup. Kenapa, saudara? Karena kan agenda tim nasional di Amerika Selatan ini besar, saudara-saudara. Ini tahun depan 2020 berapa ini ya? Ini kan 2023, 2024, 2025, 2026 itu kan ada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian akan ada Copa America. Nah, mungkin saja Falcao berpikir kalau dia bermain di kompetisi yang tidak sehebat, tidak sekompetitif La Liga di Spanyol sana, atau dia lari dari Eropa, peluang dia untuk merumput di tim nasional Kolombia itu sangat kecil. Bisa jadi coret, saudara-saudara. Nah, ini tampaknya yang menjadi faktor utama mengapa Falcao memilih untuk bertahan di Spanyol, bertahan di La Liga, saudara-saudara. Pilihan Radamel Falcao Garcia Zarate untuk memperjuangkan untuk terus bermain di tim nasional Kolombia ini cukup masuk akal, saudara-saudara, karena begini, dia terakhir kali pemanggilan dia di tim nasional Kolombia itu waktu melawan Jepang pada Maret 2023 pada FIFA Matchday Maret edisi mana? Pada FIFA Matchday edisi yang terbaru yang bulan Juni itu dia tidak dipanggil, saudara-saudara. Dia tidak dipanggil karena dia cedera, dan yang kita harus tahu, saudara, bahwa Kolombia ini juga negara di Amerika Latin yang
melahirkan banyak pemain-pemain depan yang berkualitas. Nah, sejak zamannya Faustino Asprilla dulu, Kolombia ini dikenal negara yang punya penghasil penyerang-penyerang bagus. Dan ini tampaknya harus benar-benar dibaca oleh Falcao. Dia tidak bisa apa istilahnya terlena. Kalau dia terlena, posisi dia di lini depan Kolombia itu bisa bergeser, bisa tergusur. Dan keinginan dia untuk bermain di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara, di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko, itu akan terhapus. Nah, itu karena gini, saudara. Kalau sudah lihat, Kolombia itu punya banyak penyerang bagus. Kita sebut saja Rafael Santos Borré. Itu pemain masih muda. Masih 20-an tahun lah. 26 atau 24 tahun itu. 27 masih jauh. 10 tahun lebih muda dari Falcao. Itu dia main di Eintracht Frankfurt di Jerman, di Bundesliga. Kalau sudah ingat pada saat Eintracht Frankfurt menjuarai Liga Europa, UEFA Europa League. Si Rafael Santos Borré ini adalah pahlawannya. Dia mencetak gol kalau nggak salah di semifinal yang membawa Frankfurt ke final dan pada akhirnya juara. Itu berkat Rafael Santos Borré. Terus kemudian kalau sudah penggemar Liga Premier Inggris, sudah pasti tahu di situ ada John Duran. John Duran itu striker Aston Villa. Wah, dia jauh lebih muda lagi, saudara, usianya baru 19 tahun. Dan walaupun di Aston Villa bukan pemain inti, pemain utama, kadang main, kadang tidak, tetapi setiap kali diberi kesempatan bermain, John Duran ini selalu moncer, selalu bagus. Dan ini dengan usianya yang masih sangat muda, ini bisa menjadi ancaman serius Falcao di masa depan. Dua nama itu, saudara-saudara, harus ingat bahwa Kolombia juga memiliki Luis Diaz. Luis Diaz ini yang sekarang sedang menjadi primadona di Spanyol, di Kolombia, di Eropa, di Inggris. Dia adalah penyerang Liverpool. Walaupun posisinya adalah penyerang sayap, winger, bisa juga bermain sebagai second striker, tetapi dalam kebutuhan taktik dan teknik dan strategi di lapangan, Luis Diaz ini juga bisa ditempatkan sebagai center forward, sebagai false nine jika pelatih Kolombia mau menggunakan taktik yang berbeda. Dan Luis Diaz ini juga masih berusia 26 tahun, masih dalam usia emas. Sama dengan Rafael Santos Borré yang berada dalam usia emas. Dan ini bisa menjadi ancaman yang sangat nyata jika Radamel Falcao bermain asal-asalan. Dan sejauh ini kan yang bisa menghalangi Luis Diaz untuk bermain itu hanya cedera. Seperti musim lalu dia sempat cedera sehingga Liverpool tidak bisa memaksimalkan kemampuan dia. Kalau dia bermain, dia bisa menjadi pencetak gol yang luar biasa, saudara-saudara. Dia juga bisa menjadi tukang umpan, dia bisa menjadi assist, pemberi assist yang bagus. Dan ini jauh, dan tentu saja dengan usia yang lebih muda dari Falcao, dia akan menjadi pilihan yang lebih masuk akal dibandingkan Falcao yang sudah tua dan jika bermain di kompetisi yang tidak sekompetitif La Liga, Liga Premier, Serie A, Bundesliga. Pokoknya tidak sekompetitif kompetisi-kompetisi di Eropa atau bahkan di Amerika Selatan sendiri. Karena ya mungkin saja mereka berpikir level Liga Super Malaysia itu ya bukan mereka berpikir. Ya memang realitasnya masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Liga Kolombia sekalipun. Terus apa yang bisa dilakukan GDT dan fansnya dan penyokongnya dan penggemarnya setelah kegagalan ini? Apa yang harus dilakukan? Ya santai aja, saudara-saudara. Saya yakin itu pemilik GDT itu Tunku Muda Johor, TMJ ya. Tuan Muda Putra Mahkota Johor itu pasti masih punya rencana cadangan untuk mendatangkan pemain yang berkualitas lagi, pemain dengan level bintang untuk meningkatkan kualitas GDT di kompetisi khususnya di Liga Champion Asia maupun semakin menancapkan dominasi GDT di Liga Super Malaysia yang musim ini aja belum terkalahkan. Dan baru saja mereka kemarin terakhir menderita gol dari KL City kalau nggak salah. Dan itu menjadi gol kedua yang bersarang ke gawang GDT musim ini, saudara-saudara. Dan sampai sejauh ini belum terkalahkan, saudara. Dan itu ya sudah cukup lah, sudah cukup. Tetapi di masa depan saya yakin TMJ akan
sudah memiliki calon pemain lain. Calon pemain lain yang kualitasnya mungkin sama, mungkin lebih tinggi, mungkin sedikit di bawah Zarate yang levelnya, statusnya levelnya bintang, pemain top Eropa seperti dulu dia pernah mendatangkan Pablo Aimar, Luciano Figueroa dan kawan-kawan. Dan ya tinggal ditunggu aja lah, tinggal ditunggu aja kalau melihat karakternya TMJ ini, karakternya kebiasaan tradisi yang ada di Johor. Ya ini pemain bintang ini tinggal menunggu waktu aja saudara-saudara. Bisa musim depan, bisa musim ini juga. Nah, kita lihat saja, kalian tunggu saja dalam beberapa waktu ke depan karena memang ya sebenarnya kebutuhan pemain mega bintang superstar itu belum mendesak secara teknis karena tidak ada yang bisa menandingi Johor. Ini hanya semacam-macam kepentingan marketing, kepentingan image, kepentingan publikasi, kepentingan komersial, kepentingan bisnis, dan saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara sampai berbusa-busa mulut saya, saudara-saudara. Kita tadi sudah membahas tentang Radamel Falcao Garcia Zarate, penyerang legendaris Kolombia, pemain terbaik Kolombia dalam satu dekade terakhir. Mungkin sepanjang masa, mungkin saja karena apa yang ditunjukkan Falcao di lapangan hijau sepak bola dunia ini luar biasa. Di Eropa dia punya banyak gelar, dia punya banyak status pencetak gol terbanyak. Dia juga main di tim nasional Kolombia dengan catatan gol yang memang layak kita angkat, kita kasih jempol, saudara-saudara. Dan tadi kita sudah bicara kemungkinan mengapa. Kita sudah membahas itu, analisis itu, kita memprediksi, mengira-ngira, menebak-nebak mengapa Falcao tidak jadi bermain di GDT, tidak jadi mengakhiri karir dia di sepak bola Malaysia, bermain di Asia Tenggara, bermain di Asia untuk saat ini. Ya, mungkin saja nanti di tahun-tahun mendatang dia bisa aja main di Malaysia, di GDT, kalau mungkin saja kalau umurnya sudah 40 tahun atau 45 seperti itu. Dan ya udah, itu tadi kita pembahasannya. Saya rasa sudah cukup, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, menarik hati, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton, skip. Tetapi jangan juga di-report, saudara-saudara. Kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat. Salam olahraga dan merdeka!